Alaroro di sonnuain akkaronga siap balige. Tarutung lagu boti porsea. Oke, selanjutnya ada rumah dan patah. Rumah ini memiliki ketinggian 1,5 meter. Dan rumah ini memiliki nama rumah Bulon. Bulon itu sendiri bermakna yaitu besar. Karena pada zaman itu rumah ini termasuk sangat besar. Juga pada saat itu Raja Simalungun menggunakan rumah ini sebagai tempat bermusyawarah, keluarga dan sebagainya. Rumah ini sendiri memiliki filosofi tanpa kamar yang berarti memperkuat keharmonisan keluarga, masyarakat, dan sebagainya. Lalu ada tiang penyangga yang kuat yang berarti kokoh, kuat dan gotong royong. Lalu ada atap yang berbentuk seperti kuda. Masyarakat sering menyebutnya sebagai tempat. Maka dari itu mereka saling menaruh barang berharga mereka dan ada fakta unik tersendiri dari rumah ini. Rumah ini tahan gempa karena yang sebenarnya ini sangat kokoh. Saya katakan pakaian adat Batak ialah ulos atau kain. Ulos ini merupakan kain tenun tradisional kebanggaan masyarakat. Ulos ini sudah menjadi salah satu barang yang menandakan identitas suatu masyarakat Batak. Kain ulos dalam masyarakat digunakan sebagai tanda kasih sayang. Setiap ulos memiliki makna tersendiri. Misalnya ulos ragi hotang yang digunakan saat perayaan pesta sukacita. Ulos Sibolang digunakan saat ada berbuka, dan masih banyak lagi. Lalu pakaian adat Batak Toba terbuat dari kain ulos dari bagian atas hingga bagian bawah. Pakaian adat Batak ialah ulos atau kain. Ulos ini merupakan kain tenun tradisional kebanggaan masyarakat Batak. Ulos ini menjadi salah satu barang yang menandakan identitas suku Batak. Kain ulos dalam masyarakat Batak digunakan sebagai tanda kasih sayang. Setiap ulos memiliki makna tersendiri. Misalnya, ulos ragi hotang yang digunakan saat perayaan pesta sukacita, ulos Sibolang yang digunakan saat ada berduka, dan masih banyak lagi. Lalu pakaian adat Batak Toba terbuat dari kain ulos dari bagian atas hingga bagian bawah. Pakaian adat pria bagian atas disebut ampe-ampe dan bagian atas dan bagian bawah disebut singkot. Sementara untuk perempuan, bagian atas pakaian ini disebut dengan hoba-hoba dan untuk bagian bawahnya disebut kain. Pakaian ini tentunya disertai dengan aksesoris berupa hiasan kepala atau penutup kepala. Bagi laki-laki, hiasan atau penutup kepala ini disebut si bulang-bulang, dan untuk perempuan mereka menggunakan pengikat kepala atau tali-tali yang biasa disebut dengan sortali. Selanjutnya yang akan kami bahas ialah makanan khas Batak yang bernama saksang. Saksang adalah hidangan khas dari Batak, Sumatera Utara, dan saksang ini bisa terbuat dari daging babi, anjing, maupun daging kerbau. Lalu karena kita mengingat mayoritas suku Batak beragama Kristiani, maka biasanya mereka menggunakan daging anjing dan babi untuk saksang ini. Tetapi jika umat yang beragama Muslim dapat mencoba saksang ini dengan menggunakan daging kerbau, dan untuk rempah-rempah yang bisa kita pakai untuk masak saksang ini akan dituliskan di bagian sini. Lalu daging yang sudah kita cincang tadi kita campuri dengan darah daging yang kita pakai tadi, itu bisa disebut sebagai margota. Akan tetapi jika kita tidak memakai darah dari daging yang kita pakai, itu disebut dengan naso margota. Oke, dan selanjutnya di sini ada gondang. Gondang ini merupakan alat musik khas daerah Batak. Gondang ini dimainkan dengan cara dipukul, lalu terbuat dari kayu dan kulit kerbau. Lalu gondang terdiri dari 5 gondang yang paling besar ukurannya bisa disebut sebagai inanita ganing yang berarti ininya gendang, dan yang paling kecil ada anani aganing berarti anaknya gendang. Gondang ini sering dijumpai dalam upacara adat Batak, terutama pada pesta pernikahan
Lalu gondang ini berfungsi untuk mengiringi tari tortor yang sering kita jumpai di pesta pernikahan Batak ataupun upacara adat Batak lainnya. Lagu daerah yang selalu atau sering kita jumpai yaitu Sinanggartulo. Lagu Sinanggartulo sudah tak asing bagi semua kalangan, sebab karena melodinya yang merdu dan penyanyinya yang indah membuat lagu ini siapapun yang mendengarkannya akan menjadi terpana kepada si penyanyinya. Lalu apa sih yang membuat lagu Sinanggartulo itu berbeda dari lagu-lagu yang lain? Karena lagu ini itu mengisahkan kecemasan untuk mencari pasangan yang memiliki marga yang sama dengan sang ibu. Biasanya disebut pariban. Lagu ini juga memiliki arti seorang anak yang harus tunduk pada keinginan ibunya. Akan tetapi, untuk mencari pasangan tidak sedikit dari masyarakat Batak memiliki kecemasan mereka sendiri. Maka dari itu, lagu ini mengisahkan dan menggambarkan si hati pria yang sulit menemukan kekasih hati yang memiliki marga yang sama dengan Bahasa Batak Toba merupakan bahasa yang digunakan di daerah Tapanuli Utara dan beberapa daerah lain. Bahasa Batak Toba digunakan dalam pergaulan sehari-hari dan juga upacara adat. Nah, bahasa Batak Toba memiliki kekhasan, baik dari segi bentuk maupun makna kata yang diucapkan. Dalam bahasa Batak Toba, intonasi itu sangat mempengaruhi makna. Bahasa Batak Toba juga dikenal dengan dialek dan suara yang lebih keras dibandingkan suku Batak lainnya. Bahasa Batak Toba juga dikenal dengan intonasinya yang mirip dengan Batak Angkola. Adat istiadat merupakan bagian penting masyarakat Batak. Bahkan Batak pun dikenal dengan adat istiadatnya yang masih kental dan lekat dengan masyarakatnya. Adat istiadat yang akan kami bahas ialah Mangokal Koli. Akan kami bahas dari titik. Mangokal Koli adalah tradisi membongkar kembali dan memindahkan tulang. Mangokal Koli adalah tradisi membongkar kembali dan memindahkan tulang belulang orang yang sudah meninggal. Selanjutnya, tulang belulang itu dipindahkan ke suatu tempat yang digabungkan dengan leluhurnya. Biasanya pembongkaran makam dilakukan langsung beberapa makam oleh masing-masing anggota keluarga. Ketika sudah digali, tulang belulang diangkat lalu disatukan dalam suatu bangunan atau tubuh. Sesuatu sebelum makam mulai digali dalam tradisi Mangokal Koli, semua anggota keluarga atau pihak yang terlibat harus ikut dalam upacara doa bersama sesuai tradisi agama masing-masing. Oke, sekarang saya lagi bersama narasumber saya yang akan kita tanya-tanyakan ya. Sebelumnya namanya siapa, Kak? Perkenalkan, nama saya Giannis Kasinaga. Asli dari daerah mana nih? Saya berasal dari Sumatera Utara, yaitu Samosir. Mesir. Nah, aku mau nanya-nanya di sini. Kira-kira kakak apa sih yang kakak ketahui dari suku Batak? Jadi yang saya ketahui dari suku saya sendiri itu, suku kami itu memiliki tradisi yang cukup kuat, terutama di bidang leluhur-leluhur. Itu bagaimana kami menjaga tradisi kami itu dengan kuat dan juga ketat. Nah, sekarang apa yang kakak sukai dari suku kakak ini? Yang saya sukai sih dari tadi, yang itu yang tradisi, yaitu bagaimana kami jaga tradisi. Seperti yang saya suka salah satunya itu tradisi marga. Nah juga itu ada tradisi menari, main alat musik, dan juga yang lain-lain. Kira-kira yang kakak ketahui nih dari tarian daerah Batak tuh apa sih sama alat musiknya? Tariannya itu ada tari totor juga. Biasanya ini dilakukan untuk orang-orang yang lagi menikah, kalau enggak ada yang lagi meninggal seperti itu. Nah dari segi alat musik itu salah satunya ada gondang, ada sulik Batak, ada gong, ada lain-lain dah. Kira-kira makanan daerah Batak tuh apa aja sih yang kakak suka deh? Yang saya suka sih dari makanan Batak itu ada ikan mas arsik. Ikan mas arsik itu
Rasanya nanti aja, nanti itu spill bakal dikasih tahu oleh kelompok 4. Kasih tahu dikit deh, asin atau apa? Rasanya itu gurih, asin dan juga ada pedas gitu. Cukup sekian wawancara dari narasumber kami ini. Terima kasih. Terima kasih. Dan selanjutnya kami akan membahas mengenai pakaian adat Bugis. Pakaian adat Bugis untuk wanita yaitu bernama baju bodo. Baju bodo ini memiliki bentuk segi empat, lalu disertai dengan lengan yang pendek. Pada zaman dahulu, baju bodo ini dikenakan untuk pakaian sehari-hari, akan tetapi untuk zaman sekarang, baju bodo ini dikenakan untuk lomba menari ataupun menyambut tamu yang agung. Dan selanjutnya adalah baju tutu. Baju tutu adalah baju yang dikenakan oleh para pria Bugis. Baju ini meliputi bawahan paroci, celana ataupun kain sarung. Lalu baju tutu ini disertai dengan jas yang panjang sampai kerah, lalu memakai penutup Makanan khas Bugis yang bernama buras merupakan makanan khas dari suku Bugis yang berbahan dasar beras. Rasanya terkenal gurih dan sering dijadikan pendamping makanan berkuah. Jelas buras mirip dengan lontong, ketika dibuka juga mirip dengan ketupat. Berbeda dengan lontong karena buras ini memiliki tekstur yang lebih lembut dibandingkan lontong dan memiliki rasa yang lebih gurih karena pemakaian santan dan parutan kelapa yang membuat buras ini rasa gurih. Berbeda dengan ketupat karena buras ditutupi oleh bungkusan oleh daun yang diberi tali rapiah dan dibentuk pula panjang, sedangkan ketupat berbentuk segi. Selanjutnya ada rumah adat dari suku Bugis. Rumah adat dari suku Bugis yaitu Sawaraja yang lebih banyak mendapat pengaruh dari agama Islam. Anda bisa melihatnya dari arah rumah yang selalu menghadap ke kiblat. Dalam proses bangunannya, rumah Bugis pun tidak memakai paku, melainkan dengan kayu atau besi. Ada dua jenis rumah Sawaraja. Satu, Sawaraja untuk kalangan bangsawan dan rumah bola untuk rakyat biasa. Ciri khas rumah adat ini adalah adanya timpalaja, yaitu bidang segitiga yang terletak di antara dinding dan pertemuan. Oke, lanjut. Timpalaja yang bersusun 3 hingga 5 menandakan satu pemilik rumah yang berasal dari kalangan bangsawan. Susunan timpalaja yang berjumlah 1 dan 2 susun menunjukkan pemilik rumah dari kalangan biasa. Pada saat ini, penggunaan timpalaja sebagai tanda status sosial tidak seketat dulu. Kalangan bangsawan maupun masyarakat biasa dapat menggunakan susunan timpalaja sesuai dengan mereka. Tarian daerah dari suku Bugis adalah tari padupa. Tari padupa adalah tarian yang dilakukan dalam acara penjamputan tamu. Pada zaman dahulu, tarian ini sering ditarikan untuk menjamu para raja-raja, tamu agung, pesta adat, hingga pesta perkawinan. Para penari akan memegang bosara atau piring khas suku Bugis yang terbuat dari besi, yang berisi kue-kue. Pakaiannya berupa baju bodo dan diiringi dengan musik khas Bugis pula. Hampir keseluruhan dari gerakan tari padupa adalah gerakan menghamburkan beras sebagai bentuk penghormatan terhadap tamu. Oke, selanjutnya kita berpindah ke lagu daerah Bugis. Lagu yang paling populer dari suku Bugis adalah Baloli. Baloli, Pak, adalah lagu yang memiliki lirik-lirik yang cukup puitis, namun mudah dipahami oleh masyarakat Bugis, khususnya tanpa dibatasi perbedaan dialek. Lagu ini mengangkat tema percintaan yang lama dijalani namun berujung pada perpisahan. Karena dari lagu ini bisa menyentuh hati dan cukup mewakili perasaan seseorang yang sedang berkelana karena cinta. Baloli, Pak, merupakan lagu yang menciptakan curahan hati dari seseorang yang mulai menikah oleh kekasihnya sendiri. Lalu selanjutnya ialah alat musik tradisional yang berasal dari Bugis. Alat musik tradisional dari Bugis ini bernama gandrang bulo. Gandrang yang berarti dipukul, lalu bulo berarti bambu. Gandrang bulo ini memiliki keunikan, yaitu ukurannya sama dengan penagu gandrang bulo. Lalu gandrang bulo ini biasanya dimainkan saat upacara adat masyarakat Bugis, seperti pada saat penyucian atau pemberkatan benda-benda pusaka yang dimiliki oleh masyarakat Bugis.
Bahasa yang digunakan oleh suku Bugis adalah bahasa Bugis itu sendiri. Bahasa Bugis sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Bugis di abad ke-14. Pada masa itu, bahasa ini menjadi bahasa resmi kerajaan dan digunakan oleh para bangsawan. Bahasa Bugis juga digunakan sebagai bahasa perdagangan yang meluas hingga keluar Sulawesi Selatan. Hal ini menjadikan bahasa Bugis sebagai bahasa yang penting dalam sejarah Nusantara. Suku Bugis zaman dahulu menggunakan dua cara berkomunikasi, yaitu secara lisan dan tulisan. Suku ini menggunakan bahasa Bugis sebagai alat komunikasi lisan dan menggunakan aksara lontara bahasa tulisan. Adat istiadat tradisi pindah rumah masyarakat Bugis dikenal dengan mapalete bola. Mapalete bola dilakukan jika pemilik rumah ingin pindah rumah atau menjual rumah, tetapi tidak dengan menjual tanahnya. Tradisi mapalete bola ini untuk rumah adat. Rumah yang dipindahkan biasanya masih berupa rumah kampung yang terbuat dari kayu yang merupakan ciri khas masyarakat Sulawesi. Kerangka rumah biasanya menggunakan tiang atau balok dan kerangka tanpa menggunakan paku.